adalah kawan. Al-Majlisul Anwar, hadza Majlisul Anwar, kita masih membahas bayani di mi'rati anil Quran. Di dalam menerangkan celaan bagi orang yang berpaling dengan Al-Quran, ya, istilahnya hinaan, ya, sangat rendah sekali bagi orang yang nyatanya orang Islam tapi tidak kenal Quran, gitu ya. Itu celaannya. Ini celaannya itu ya. Kilal muradu minal dzikril Qur'ani ka qali ta'ala wa amal ladina kafaru kadzabu ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil adabil muhdarun. Adapun yang diharapkan, yang dikehendaki minal dzikri, ada ya, wa man a'rada an dzikri, maksudnya itu dzikri artinya seperti pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil adabi muhdarun. Wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang kafaru yang pada kafir, wa kadzabu dan membohongi bi ayatina dengan ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wa liqa'il akhirat, dan membohongi akan datangnya hari akhirat, bertemunya hari akhirat. Faulaika fil adabi muhdarun, maka orang-orang itu semuanya yang kafir dan orang yang membohongi hari kebangkitan, hari datangnya akhirat tersebut, fil adabi muhdarun, tetap di dalam siksaan tersebut. Wakilah ada juga yang menerangkan, yang membicarakan ani ang dzikri tersebut fi ani qiraatin, ya, artinya tidak mau membaca Al-Quran, ya, hatta nasiyahu, sehingga dia melupakan Al-Quran. Itu ada yang berpendapat bahwa ang dzikri itu, ya, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, sehingga dia melupakan Al-Quran, padahal Al-Quran pedoman bagi umat Muslim tersebut. Ya, jadi di situ ada yang mengatakan gitu. Ang dzikri itu, ya, kalau yang di atas itu, ya, an dzikri itu anil huda dzikra dzakiri wa da'i ila iqabati ibadati, melupakan petunjuk, melupakan ingat sama Allah Ta'ala, melupakan ajaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai melupakan juga ibadah. Itu yang diharapkan yang di atas tersebut penafsirannya. Sedangkan ada yang menafsirkannya ang dzikri tersebut yaitu tidak membaca Al-Quran dan melupakan Al-Quran, padahal orang Islam tapi tidak mau belajar Al-Quran. Wakilah an tauhidi, ada juga yang berpendapat, ya, ang dzikri tersebut maknanya ang tauhidi, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya, pendapatnya, pedomannya gimana? Pedomannya, dalilnya gimana? Dalilnya kama qala Allah Ta'ala hatta nasu dzikra. Ya, hatta nasu dzikra tersebut, hatta nasu dzikra wa kanu qaman bura, surat Al-Furqan. Tadi yang di atas itu surat Ar-Rum. Pendapat yang ang dzikri itu, pendapatnya ada yang mengatakan surat Amrum, dalam surat Amrum. Jadi semuanya ada hujah tersebut, ada dalil-dalil tersendiri. Ulama yang mengatakan dzikir itu, ya, dzikir tersebut aminal dzikri Quran, yaitu menyebut-nyebut tentang Al-Quran atau membaca tentang Al-Quran. Dalilnya tadi surat Ar-Rum ayat 16. Ini yang mengatakan, yang berpendapat lupa dari membaca, dari tidak mau membaca dan lupa dengan melupakan Al-Quran tersebut, ya, dalilnya, ya, dalilnya tadi. Wakila antauhidi kama qala Allah Ta'ala, ada yang mengatakan ang dzikri tersebut, ya, mengatakan pendapatnya ketauhidan tersebut. Artinya dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, seperti halnya Allah Ta'ala itu berfirman, itu pendapat yang ini. Asa hatta
ya, hatta nasu dzikra, ya, wa kanu qauman bura, sampai mereka lupa mengingat Engkau ya Allah, dan mereka adalah kaum yang binasa, ya, qauman bura, kaum yang binasa. Jadi pendapat ini melupakan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang sini surat Al-Furqan. Ada yang berpendapat lagi wakila ang dikri tersebut, ada yang berpendapat wakila ang taati wa tauhidi kama qala Allah taala. Ada yang berpendapat bahwa ang dikri tersebut ya tidak taat kepada Allah taala, an taati lah, ya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidi, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpaling dengan ketauhidan, berpaling dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya yang dikri. Ya, itu yang berpendapat. Dalilnya atiullah wa atiur rasul, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Surat An-Nisa ayat 59. Ini dalil ini yang mengatakan taat kepada ang dikri itu penafsirannya itu dari taat kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkan dalilnya itu. Orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada rasulnya. Ini pendapat yang ini. Ada juga yang berpendapat wakila anil ilmi kalau Allah Ta'ala gitu. Ada yang berpendapat bahwa ang dikri tersebut dimaknani atau ditafsirkan anil ilmi, dari ilmu, artinya tidak mau belajar. Dalilnya mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl ayat 43. Jadi sama-sama ulama itu menafsirkan itu ang dikri itu macam-macam. Ya, macam-macam. Itu. Jadi ada yang menerangkan lupa dari ilmu, artinya tidak mau belajar tentang ilmu agama. Itu ya. Dalilnya tadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kamu kepada orang-orang yang ahli zikir, yaitu ahlinya ilmu, in kuntum la ta'lamun. Seandainya kamu tidak mengetahui, maka tanyalah. Ya tentulah kalau kita itu beribadah apa saja bentuknya, baik sunnah maupun wajib, kalau kita tidak belajar tentu tidak ngerti. Ya, tentu tidak ngerti, sebab ibadah itu harus menggunakan ilmu, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin, ya, ta'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang Islam yang beribadah, yang beramal tanpa menggunakan ilmunya, ya makanya amal tersebut ditolak dan tidak diterima. Ya, amalu la tuqbalu mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ibadah harus menggunakan ilmu supaya ibadah kita itu ada, tuasnya ada. Orang ibadah kalau menggunakan ilmu, artinya pakai ilmu, insya Allah itu orang itu paham. Tapi kalau kita itu ibadah tidak menggunakan ilmu, ya ada asal-asalan kita, ikut-ikutannya itu. Padahal harus ilmu itu merupakan hujah. Hujah itu argumentasi daripada alasan-alasan daripada kita beribadah kita tersebut. Supaya paham tentang ibadah, baik ambil wudu, toharo, sesuci, ya enggak, ibadah-ibadah lainnya, itu syarat rukunnya supaya paham dan lain sebagainya, ya. Di situ. Jadi ini ada yang mengatakan di situ, ya. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah berpaling dari zikir lisan. Ada juga yang mengatakan ang dzikri itu zikir lisan. Dalilnya menang surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, surat Al-Ahzab ini ada yang berpendapat itu. Ya. Orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya.
Ada yang itu mengatakan tuh. Jadi surat Al-Ahzab. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah berpaling dari sholat seperti firman Allah Ta'ala. Jadi macam-macam ya. Ang dikri itu. Penafsirannya itu para ulama itu. Ya, ada yang mengatakan itu berpaling dari sholat artinya tidak mau sholat tersebut. Dalilnya mana? Semuanya hujah itu semuanya itu mempunyai hujah masing-masing, punya dalil masing-masing. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, tatkala kamu itu dipanggil untuk melaksanakan salat min yaumil jumu'ati pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kamu ila dzikrillah, kepada zikir Allah Ta'ala, wa darul bai', bergegaslah kamu meninggalkan jual beli, dzalikum khairul lakum, hal semacam itu lebih bagus untuk kamu, in kuntum ta'lamun, seandainya kamu itu mengetahuinya. Ya, jadi dzikir kalau kita itu beriman, terkala azan dikumandangkan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegas cepat-cepat bergegas ila dzikrillah, menuju ke masjid, sholat mandi seperti mandi jinabat lah, mandi besar untuk melaksanakan sholat Jumat. Tinggalkan jual beli, tinggalkan perniagaan, ya, tinggalkan kerjaan. Laksanakan sholat Jumat bersama-sama. Karena melaksanakan sholat Jumat itu lebih bagus daripada perniagaanmu itu, usahamu itu. Kalau kamu mengetahuinya, mengetahui apa? Kalau kamu mengetahui pahala sholat Jumat, mendatangi sholat jamaah Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, itu lebih bagus daripada kamu melaksanakan, meneruskan pekerjaanmu yang hanya nilainya itu sedikit sekali. Nilainya sedikit sekali, kerja tinggalkan. Yang masih jual beli tinggalkan, yang masih kerja tinggalkan, yang masih di kantor kerjakan, laksanakan sholat Jumat. Tutup dulu. Bergegas itu, arti namanya orang-orang bergegas itu, namanya orang arti bergegas itu tidak dari tele-tele. Ya, ini yang mengatakan zikir, yang zikri itu berpaling itu. Jadi ini ada dalil-dalil masing-masing. Ya, terus Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah, surat An-Nur ayat 37. Laki-laki yang tidak melalaikan oleh perniagaannya atau jual belinya, dan tidak pula oleh jual beli yang lainnya, ya, perniagaannya mungkin bisnisnya, jual belinya bisnisnya, pas ada adzan sholat, bisnisnya tinggalkan dulu, ya, masalah akad-akad tinggalkan dulu nih, ada yang manggil tuh, ya, dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan dari mendirikan sembahyang di situ. Jadi makna zikir itu banyak sekali. Penafsiran para ulama tersebut banyak sekali penafsiran gitu ya. Itu yang mengatakan itu ini, dan semuanya itu ada dasar-dasarnya masing-masing, ada dalilnya masing-masing penafsiran tersebut. Jadi kalau kita itu kayak gini, tidak harus serta-merta kita selalu menyalahkan orang. Mungkin ada orang itu mungkin mempunyai alasan tersendiri yang mana kita itu tidak ngerti sama sekali. Jadi jangan sekali-kali kita itu mengatakan orang kafir, mengatakan orang itu munafik, mengatakan orang ini gini-gini. Mungkin orang itu tidak menjalankan hal semacam itu, mungkin ada alasannya tersendiri. Mungkin kita itu tidak ngerti sama sekali alasan orang itu, sangat mendesak dan lain sebagainya. Tapi kalau bisnisnya, orang umat Islam tetap harus melaksanakan sholat wajib, ya, sholat yang dituntun oleh Rasulullah SAW kita laksanakan, jangan ditinggalkan itu, ya. Terus dari Ibnu Abbas dia berkata bahwa yang dimaksud adonku, ya ini yang makna adonku ini
Adonku ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita sekali lagi sedikit lagi terus kita ke tempat Pak Basri ya, sama-sama. Adonku wa al-insh apa? Syaqa apa syaqau asyaqau angsyaqau. Adonku menurut Ibnu Abbas angsyaqu yaitu celaka. Ya. Angsyaqau yaitu celaka. Kalau menurut Ibnu Abbas makna adongku tersebut yaitu penafsirannya Ibnu Abbas, adongku itu celaka kamu. Ya. Dari Ibnu Abbas juga dia berkata, wa anhu annahu qala idza a'tala abdu qalilan aw kasiran wa lam yaqna'u fala khaira fi fawadangku fil ma'isyati. Ada juga Ibnu Abbas juga berkata-kata idza a'tal abdi u'tiyal abdu, tatkala seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki qalilan yang sedikit, aw kasiran atau banyak, dikasih rezeki yang sedikit maupun banyak. Walam yaqna'u, dan dia tidak merasakan mempunyai rasa qanaah, tidak menerima apa adanya, tidak bersyukur itu. Ya, kalau menurut Ibnu Abbas termasuk adongku tersebut manakala seorang hamba tersebut diberi rezeki sedikit maupun banyak, tapi dia itu tidak menerima, dia tidak merasakan qanaah, tidak mensyukuri apa adanya, tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala, siapanya selalu gersang. Fala khaira fihi, maka tidak ada suatu kebaikan baginya. Fawa adapun itu tersebut adongku dinamakan dongku fil ma'isyati, yaitu kecelakaan atau kerupakan atau celaka dalam kehidupannya. Wa in qaman a'radu anil haqqi, walaupun ini itu ya adongku dalam kehidupannya. Sesungguhnya suatu kaum, walaupun sesungguhnya anna qauman ya. Mana? Wa inna qauman, dan sesungguhnya suatu kaum apabila berpaling dari kebenaran sedangkan mereka dalam kegelapan dalam dunianya ya, berpaling dalam kebenaran padahal dia itu diberi rezeki yang luas, yang bagaimana dibandingkan yang lain tersebut itu dia lebih banyak lah rezekinya, banyak sekali rezekinya tersebut. Jadi kalau jualannya laris dan lain sebagainya ya. Ani qauman a'radu anil haqqi wa kanu fi sa'ati dunya, diberi keluasan rezekinya. Fangganat halaum dongkun, tapi mereka tersebut tidak mau mensyukurinya, maka hal semacam itu termasuk dongka, yaitu dongka itu kecelakaan atau celakalah baginya itu. Dongka itu macam-macam. Jadi menurut penafsiran Ibnu Abbas tersebut dongka itu banyak. Dongka itu termasuk yaitu istilahnya tidak mensyukuri kenikmatan Allah Ta'ala, rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, itu termasuk dongka dalam kehidupan ya. Dongka termasuk juga celaka juga dongka juga ya. Dongka juga. Walidhalika anahum yarana anna Allah Ta'ala laisa bikhaliqa lahum fastada alaihim ma'asatihim min donanhum billah. Ini termasuk dinamakan dongka katanya. Oleh itulah ya. Termasuk dinamakan dongka, oleh sebab itulah mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka lalu bertambah berat kehidupannya mereka, sekalipun mereka dalam kelapangan dunia karena buruknya sangkaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala itu. Bahrul ulum hada bahrul ulum. Dongka walidhalika dongka. Termasuk di situ. Oleh sebab itu walidhalika anahum yarana anna Allah taala, oleh sebab itulah mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan mereka lalu bertambah berat kehidupan mereka. Artinya mereka itu malah makin
gimana makhluk menjadi-jadi. Sekalipun mereka dalam keadaan lapang dunia, murah rezekinya, ya karena buruknya sangkaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dongka. Jadi buruk sangka itu termasuk menurut Ibnu Abbas itu dongka. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu buruk sangka. Maka kita harus husnudzon, baik sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala sih, aku sih terserah hambaku saja. Kalau hambaku itu mendapat sangkaannya bagus kepada aku, sama aku, ya aku bagus kepada dia. Tapi kalau hambaku itu prasangkanya itu buruk sama aku, ya aku buruk juga kepadanya. Begitu. Jadi kita selalu bagus sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahrul ulum hada bahrul ulum. Kila al-muradu an dzikrillah taala min sultan alai syaitanu alladhi huwa aduwahul maridu bihi kullalika wa dalalin fala yakuna ahadun asyadda aishan wa a'dama dalalan minhu wa asyaka wa asqa itu ini. Terus dikatakan lagi bahwa orang yang berpaling dari zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dikuasai setan, ya, termasuk dongka. Orang yang dikuasai setan artinya hawa nafsunya lebih cenderung dibandingkan keimanannya, ya. Maka dia itu dikuasai setan, itu termasuk dongka yang mestinya menjadi musuh yang selalu menginginkan kebinasaan dan kesesatan baginya. Karena itu tidak ada seorang pun yang lebih berat kehidupannya dan lebih jauh kesesatannya, juga lebih celaka daripada orang yang semacam itu. Maka dongka itu selalu memperturutkan hawa nafsunya tersebut. Ya, itu masih udah azan, masih gak kita itu berkelumputan masalah dunia nih. Tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk disebut dongka. Gak celaka besar bagi kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, ya, menjauhkan kita dari sifat-sifat dongka tersebut, ya. Ya, Allahumma amin. Beri keberkahan kepada kita tersebut, ya, jauh dari mara bahaya, panjang umur, sehat walafiat, kehidupannya berkah dunia akhiratnya. Allahumma amin. Keselamatan dunia akhirat, Allahumma amin. Untuk kita sama-sama ke sana, ke tempat Pak Basri, ya, kalau bisa, ya. Ya, tempat Pak Basri. Selesai puasa 6 kali beliau tersebut, ya. Jadi kita itu sana lah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bairi jalalika wa andi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimin wa asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umritin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghafir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar. Asyadaid al-mihana al-fitana wal amrata siman la yada fauqa ghairuk. Allahumma kshifana minal bala'a wal waba'a wal qala wal fasya wal munkar. Asyadaid al-mihana al-fitana wal amrata siman la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina tabatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah. Wa najata minan nar wa afain dari sabab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi barik wasallam. Da'wa fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.